Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Umar di Bandar Lampung ya. Umar di Bandar Lampung yang bertanya, "Dok, tahun 2017 saya BAB berdarah, kemudian saya dilakukan kolonoskopi atau teropong usus besar, kemudian disuntik. Katanya ada varises di anus saya ya. Sekarang ini muncul benjolan. Terus diapakan ya, Dok ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Umar di Bandar Lampung, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada Umar ya di Bandar Lampung yang tahun 2017 dia dilakukan kolonoskopi atau teropong usus besarnya karena gejalanya waktu itu adalah BAB berdarah ya. Kemudian dibilang ada varises. Kemudian disuntik dan sembuh. Sekarang kalau BAB keluar benjolan, mau diapakan? Ya sebetulnya kalau kita bicara tentang hasil dalam hasil dari kolonoskopi ya, sebetulnya tidak perlu kolonoskopi ya. Kalau hasil dalam cukup dengan anuskopi saja cukup, karena dia tidak jauh dari tepi anus kita ya. Kalau dengan kolonoskopi sangat susah ya memegang skopnya ya, karena hanya masuk sedikit, kemudian kita melakukan tindakan ya, sangat ribet ya. Lebih enak dengan anuskopi, kemudian kita melakukan penyuntikan atau apa. Terus dibilang varises, ya ini bahasa awam saja ya, varises, tetapi itu tidak tepat karena berbeda ya. Hasil itu tidak sama dengan varises ya. Dulu orang mengatakan, bahkan di dunia medis pun bilang yang namanya wasir dalam, wasir itu seperti varises di kaki tetapi di anus ya. Itu sudah obsolete ya, sudah kuno teorinya. Teori yang sekarang adalah sliding anal canal lining ya, melorotnya dinding anal kanal kita atau anus kita, yang disebabkan karena faktor hipervaskuler dan degeneratif ya dari anal cushion atau bantalan anus yang membesar kemudian melorot ya. Dan diketemukan ada hipervaskuler, apa pembuluh darahnya itu meningkat alirannya, diameternya sehingga mudah berdarah dan benjol ya. Kira-kira itu. Tetapi ya anyways nggak apa-apa ya. Jadi sekarang masalahnya keluar benjolan, terus mau diapain? Ya sangat gampang. Kalau keluar benjolan bisa masuk sendiri itu derajat 2. Kalau keluar benjolan harus dimasukkan derajat 3. Dilakukan pengikatan ya, yang sangat easy ya, sangat mudah, yaitu hanya diteropong kemudian dilakukan pengikatan ya. Ya waktunya hanya 2 menit ya, 2 menit kalau saya melakukannya. Painless ya, tidak begitu nyeri karena di daerah yang diikat itu tidak ada saraf nyeri ya. Jelas ya, Umar di Bandar Lampung. Silahkan datang, kalau di Bandar Lampung datang ke Metro, ke tempat praktek saya, dilakukan teropong anus, nggak perlu kolonoskopi, kemudian dinilai benjolannya dari mana ya. Biasanya benjolan itu kalau di anus kita yang namanya major anal cushion atau anal cushion, bantalan anus yang besar itu ada 3, kiri samping, kanan belakang, dan kanan depan. Tidak menutup kemungkinan minor anal cushion atau anal cushion yang kecil juga membesar, maka dilakukan anuskopi, dilakukan penilaian, kemudian dilakukan pengikatan. Itu yang paling mudah dan paling painless ya, tidak nyeri. Kira-kira itu. Karena kalau disuntik lagi, kalau sudah ada benjolan nggak ada gunanya ya, tidak efektif ya. Guideline Eropa mengatakan bahwa untuk derajat 1, 2 itu infrared, nyuntik, mengikat. Dari ketiganya itu yang paling efektif mengikat ya. Memang dalam praktik sehari-hari menyuntik itu efektif untuk derajat 1, tapi untuk derajat 2 sudah ada benjolannya atau untuk derajat 3 tidak efektif lagi ya. Mau berapa kali suntik ya, tidak efektif. Jadi tinggal diikat sekali, harapannya lepas, selesai ya. Dan kalau kambuh tinggal diulang lagi dengan easily, dengan gampang. Kira-kira itu Umar di Bandar Lampung, semoga bisa menjawab. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.